lambang sila kedua? Sila kedua, padi dan kapas. Pancasila sila keempat sebutnya. Kemanusiaan. Tahu Pancasila? Pancasila ketiga? Nggak hafal. Pengetahuan malas dan tidak tertib saat mengikuti upacara kesaktian Pancasila. Tidak hanya itu, sejumlah PNS juga tidak hafal dengan sempurna sila-sila dari Pancasila. Kita buktikan. Preamble to our Constitution, the Pancasila, the five guiding principles of our national life. First, believe in God. Pancasila itu tidak dipisahkan dari sejarah kelahiran negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam sidang BPUPKI itulah kemudian para pemimpin-pemimpin kita itu mengemukakan gagasan-gagasan, ide-idenya mengenai dasar negara yang akan merdeka nanti. Dari situlah muncul para pemimpin-pemimpin kita yang mengemukakan gagasan-gagasannya seperti Mr. Supomo, seperti Mr. Muhammad Yamin, seperti Soekarno, ya, dan lain-lainnya. Nah, kemudian dalam rapat-rapat selanjutnya dilahirkanlah kesepakatan di antara para pemimpin bangsa kita saat itu tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya terdapat dasar negara yang pada saat itu dinamakan dengan Piagam Jakarta. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945 dicapailah rumusan yang final mengenai dasar negara Pancasila yang seperti sekarang ini kita kenal semuanya. Ini yang salah satu merupakan ciri khas di Indonesia, di mana lambang kita salah satunya adalah Garuda Pancasila yang di dalamnya termuat banyak sekali filosofi dan makna yang banyak orang tidak mengetahui itu. Meskipun itu dulu kalau kita lihat dari mitosnya, kisahnya adalah burung yang ada dalam kehidupan mitos di Jawa dan Bali yang dihormati, tapi justru yang mengusulkan Garuda sebagai lambang negara itu bukan orang Jawa, bukan orang Bali, tapi adalah orang Kalimantan, yaitu Sultan Hamid II. Burung Garuda itu kalau dalam mitologi orang Hindu, Garuda adalah tumpangannya Dewa Wisnu, yang dimana Dewa Wisnu adalah salah satu dewa tertinggi dari kaum Hindu-Buddha. Jadi betapa kuatnya Garuda itu untuk menunjang seorang dewa, itu kita gunakan sebagai dasarnya bagaimana kita jadi sebuah negara yang kuat dan berbasis sebagai negara. Pada perjalanan awalnya Pancasila itu, Garuda Pancasila itu tidak seperti apa yang kita ketahui saat ini. Dulu tuh bahu dan tangannya itu berupa tangan dan bahu manusia. Kalau kita lihat di candi-candi ya, yang bertebaran di beberapa daerah kita, juga di sana digambarkan banyak sekali lukisan-lukisan tentang Dewa Wisnu yang menaik burung Garuda itu. Bahkan pada zaman kerajaan Erlangga pun stempelnya juga berupa burung Garuda. Ketika itu dimasukkan dalam sidang, ternyata banyak orang yang tidak menyepakati itu karena dianggap itu terlalu mitos, tidak pantas digunakan sebagai sebuah lambang negara. Akhirnya dirubah. Setelah itu Insinyur Soekarno menyempurnakan itu. Dia manggil salah satu pelukis negara untuk menyempurnakan namanya Garuda seperti apa. Akhirnya kita ketahui Garuda seperti saat ini. Garuda zaman dulu itu hampir sama kayak elang, tapi Bung Karno menganggap itu, itu kenapa kok sama dengan, hampir sama dengan lambangnya Amerika.
burung elang. Kita kan beda, makanya ditambahi jambul. Terus ketika cakar itu mencengkram ke belakang pada awalnya itu dirubah menjadi menyengkram ke bawah, yang ada pita tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu dirubah jadi ke depan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika yang berarti kan Bhinneka Tunggal Ika Tarhana Dharma Mangwa. Ini terjemahan dari kitab Sutasomanya Empu Tangkular yang mengatakan bahwa kita ini berbeda, bina berbagai macam, ika satu tunggal siapa. Jadi kita ini walaupun orang yang berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia. Garuda Pancasila sebagai sebuah lambang negara itu memang melambangkan identitas dari negara Indonesia. Sayapnya dua-duanya berjumlah 17, melambangkan tanggal 17. Ekornya berjumlah 8, itu melambangkan bulan Agustus. Kemudian bulu-bulu yang ada di leher itu 19, dan yang ada di paha juga ya. Ada bulu-bulu yang jumlahnya 19 dan 45 melambangkan tahun 1945. Kita lihat kalau Garuda Pancasila itu warnanya emas. Kenapa kok emas? Kenapa gak pink? Misalnya gitu. Kan nggak bisa, karena emas itu adalah mencerminkan sebuah negara. Indonesia ini adalah negara yang gemalimpah rohjinawi, negara yang kaya raya, negara yang luar biasa. Jadi jawaban akan semua persoalan yang gak Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi kita. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Apa baik Bapak? Sekarang Pak. Aduh, gila. Ya pasti Pak barusan saya bilang. Itu terlalu kesini. Saya kesini. Oh, ini saya mau nanya Pak. Ini Pak, bolong. Aduh, Bapak namanya nyebit-nyebit. Lu gimana sih ngebaik-ngebaiknya boleh kan sudah Punya saya kebakaran Pak. Aduh, nanti saya Bapaknya yang kuliah Pak. Nah, bapaknya dibakar kenapa? Rumah saya kebakaran Pak. Aduh. Kan lu bos. Ya kan di rumah sih. Rumah saya kebakaran, biasanya saya di rumah pas kemarin. Jadi saya baru datang dari rumah ke pos. Valid tidak? Valid, semua punya saya kebakaran. Di rumah di mana? Di Sanduran. Yaudah. Saya maklumin buat kalian ya. Tapi buat kalian maklumin ya, jangan buat. Ya Pak, siap. Bentar dulu ya. Ya. Bentar dulu saya buka syarat dulu ini buat ngecek. Bukan siapa Pak, diganti nama Pak. Oh iya betul. Bapak jangan dijaga ke Indonesia aja, Pak. Ya. Belum.
Pak kita udah pertemuan berapa sih Pak? Udah pertemuan terakhir ini besok tes. Kok tiba-tiba tes, Pak? Pertemuan terakhir Pak. Tiba-tiba masuk kabarin tes, Pak. Masih lo kirim file materinya di Spada tuh. Dibaca nggak? Enggak Pak. Belum Pak, belum jadi Pak. Ya mau tahu saya besok tes. Pak ini ngobrol dulu berdua Pak. Pak. Coba diam dulu. Mau di absen ini. Iya Pak. Hadir. Yang pertama ada Julfa mana Julfa? Hadir Pak. Oh ada. Tadi mau kan bukan ya? Pak ada di sana. Apa sih nggak ada siapa? Tapi di sini ada. Oh, udah ada. Kan habis waktu lu masih. Hadir Pak. Oke, terus ada Melty. Hadir. Siap. Hadir Tangerang, Pak. Terus ada Devinya Asia. Ranisa Fatiati. Hadir. Dulu di sini absen kamu bom 3 ini. Sibuk kenapa? Kalian lupa. Bang, Jadi kalau saya mau saya ya saya apa-apa. Ini sibuk bermanfaat ya. Masih Pak saran. Terus ada Dede Fauzi mana? Hadir Pak. Kemarin kamu sakit ya? Iya Pak, kemarin saya beres Pak. Udah sehat sekarang? Alhamdulillah Pak. Ya, ya oke cukup untuk Pak. Coba malam. Brand Kerwani. Nggak ada di sini yang benar deh. Ganti Pak. Jaki, oke Jaki. Satu lagi siapa? Siapa? Oke udah. Oke masuk semua ya. Kita cuma berbagi dulu Pak kita kuliah. Iya, nggak tahu nih. Siapa? Oh Revaldi. Awal bukan itu aja dan bukan repot itu sekarang. Kasihan juga lu ya. Kemarin kita bahas tentang apa ya? Tentang mungkin kan Pak. Hukum kita. Saya kan ngajar Pancasila ya. Salah dong. Tentang ini Pak, tentang sila kedua. Mungkin mulai materi yang kemarin ya. Oh iya. Sila kedua bunyinya apa sila kedua? Coba Dede. Coba. Bagian sosial media. Angkat tangan dong, biasa mahasiswa ini. Ayo, siapa angkat tangannya. Oke, kaki. Ya, keadilan bagi saudara Indonesia. Keadilan sosial, Pak. Silang berapa sih? Sila kedua. Sila kedua. Apa ya? Itu ada yang main sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya betul, beda. Dapat 70. Iya. Yang punya nyicil Pak ya? Oke, karena materi tentang sila-sila kamu udah dikirim di Spada ya. Sekarang waktunya buat tugas karena besoknya belum tes. Jadi untuk tugas ini tugas kelompok ya. Coba dibagi dulu kelompoknya. Saya kasih waktu 1 tahun salah. 1 kali 24 jam. Boleh. Ya, saya kasih waktu sekarang ya buat ngikutin kelompoknya. Oke. Pak, kita boleh nggak Pak berlima aja? Saya nggak mau Pak ngajak dia Pak. Ya Pak, saya juga nggak mau. Kenapa nggak mau dia aja? Dia ini Pak soalnya susah dihubungi terus orangnya malas-malasan Pak. Dia nggak punya HP Pak. Iya, ribet. Tidak aktif. Iya terus apalagi kalau misalkan ke kampus Pak ya lihat tuh tampilannya kayak gini Pak malu-malu Pak. Udah kita berlima aja berdua. Pakai kelompok siapa Pak? Saya berdua. Gimana ya? Dia ngomong apa aja Pak? Ngomong apa dia? Bisa dong. Saya
Maksud Bapak nanya gimana ya? Dia nanti aja Pak sama Renaldi. Iya sih. Ini sendiriannya Pak. Iya Sendiri Pak, mandiri dia sendiri kok Pak. 3 tahun sendiri dia Pak. Ya udah ya, harusnya kalian jangan begitu ya. Kita kan udah belajar tentang Pancasila ya, tentang apa namanya, ada salah satu sila yang membahas tentang manusia yang adil dan beradab. Jadi ini kalian harus adil gitu loh. Jangan teman kalian tuh masa disuruh sendiri gitu kan nggak boleh. Diajak, walaupun misalnya kurang update atau bagaimana, ada kekurangan dari dia, ya kalian harus rangkul ya. Tapi dia terlalu banyak kekurangannya Pak. Kenapa? Terlalu banyak kekurangannya. Nggak apa-apa, kalian rangkul, kalian bantu. Sibuk Iya, Pak, Pak. mau rapatnya di sini Pak. Bang, ya, itu juga sibuk. Ya udah Pak, saya sendiri aja mampu Pak. Nggak bisa, nggak bisa. Ini kan tugas kelompok, bukan tugas individu. Ya udah Pak, yang mau sama saya Pak. Iya, emang gak ada yang mau kenapa Bapak saya sendiri aja Pak. Ya, saya nggak mau tahu ya, pokoknya Julpa ini harus masuk ke kelompok. Kalian mau gimana? Daripada saya kelompok belum bisa sama dia aja Pak. Males saya. Kalau nggak kita sama sama dia kerjain sendiri. Ya mau Pak. Ya. Udah, Pak. Lu kerjain tapi ya. Iya Pak. Ya udah Pak, sepakat Pak. Ya udah. Dikerjain tugasnya ya, pokoknya kalian harus kompak ya. Nggak usah ngomong kompak ya. Iya Pak. Ya Pak. Lapor aja, Dede. Nanti lapor kalau misalnya ada yang nggak kerja ya. Iya Pak. Biar saya kurangin nilainya. Kamu harus kerjain ya. Ya. Udah gitu saya kasih lagi dia. Kita terima dia. main ke rumah aja yuk. Yuk. Nanti kita jalan-jalan aja fokus yuk. Biar di rumah aja ngerjain sendiri. Sebelum kita keluar kelas, kita beresin kelas dulu yuk. Kelasnya acak-acakan nih. Ngapain? Males. Kan ada Pak. Sibuk bos. Iya Pak, aja dia beresinnya. Bola lapar. Kasihan dong si Julpa sendirian aja tuh kerjainnya. Jangan gitu dong, kasihan dia. Ayo bantuin. Yolah, balik ke yuk. Yuk. Semuanya kita pulang bareng yuk. Ayo. Ayo Pak. Kamu kosnya di mana nih Pak? Kan dia kebakaran. Aduh. Kasihannya malu. Pancasila itu sebetulnya adalah satu falsafah hidup atau mungkin juga satu pedoman hidup. Jadi masyarakat yang terakhir ini rupanya memang agak berkurang untuk pemahaman maupun aplikasi pelaksanaan di masyarakat. Itu memang ada kecenderungan menurun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Menghafalkan saja tidak, ya nggak peduli. Itu kalau nggak ada upacara gitu ya mungkin banyak yang nggak hafal. Tapi meskipun demikian bukan berarti mereka tidak suka Pancasila. Ya. Meskipun mungkin nggak hafal, mungkin kurang paham, tetapi secara praktis sebetulnya mereka sudah mengamalkan, melaksanakan di dalam kehidupan
sehari-hari. Pengamalannya ya kadarnya macam-macam. Ada yang 90%, ada yang 80, ya mungkin ada yang 50 ya. Pada setiap insan pemuda lebih suka dengan budaya-budaya asing, budaya-budaya yang tidak ada sangkut pautnya dengan jiwa kepribadian bangsa kita dibandingkan dengan Pancasila. Tapi yang dibalik bahwa orang luar justru kesini untuk belajar budaya kita, belajar Pancasila kita. Saya pernah membaca satu literatur mengatakan bahwa jika Indonesia mau konsisten dan konsekuen dalam menjalankan Pancasila ini, Indonesia akan jadi salah satu negara terbesar di dunia. Penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mungkin memang ada. Entah itu banyak atau tidak, mungkin tergantung sudut pandang kita. Bagaimana kita bertoleransi antar agama, antar golongan dan sebagainya. Beberapa tahun yang lalu juga terjadi konflik antar suku tapi mudah-mudahan seterusnya konflik itu bisa berkurang terus. Dari simbol saja lah, banyak orang nggak paham ini. Apalagi saya sempat sedih ketika punya kesempatan untuk mendatangi sebuah gedung dewan, bahwa di situ saya lihat lambang Garuda Pancasila itu tidak lagi sesuai dengan pakemnya orang Jawa. Garuda Pancasila di mana-mana itu warnanya emas, bukan coklat. Banyak orang tidak paham, menganggap bahwa Garuda Pancasila itu simbol negara dan dia dicat aja lah coklat biar seragam dengan ornamen yang ada di dalam gedungnya. Itu yang salah. Padahal di situ ketika orang luar lihat, saya mendampingi, loh kenapa? Karena Pancasila itu warnanya emas untuk melambangkan bahwa orang Indonesia itu kaya. Coba kalian lihat dan dicek nanti salah satu gedung kita, gedung DPR MPR, coba dilihat patung Garuda Pancasila dari kayu yang besar itu, warnanya apa? Saya yakin kalau tidak hitam coklat. Seharusnya kan warnanya emas. Lambang dan simbol tidak boleh digunakan secara sembarangan. Garuda itu hanya boleh digunakan satu di kop negara, kedua kepada lambang kebangsaan yang mencerminkan sebagai delegasi. Misalnya apa? Seragam tim nasional selalu ada kita Garuda di dadaku, berarti memang boleh pakai Garuda. Selain itu tidak boleh. Yang kedua, ketika ada di materai, ya saya kurang sepakat ketika ada lambang Garuda warnanya diganti. Salah satu calon pasangan saya nggak menyebutkan kenapa kalau tidak boleh, karena sudah ada peraturan mengatakan tidak boleh digunakan sembarangan. Akhirnya terjadi apa? Lambung Garuda yang dirubah warnanya tadi tempel di mana-mana, di toilet, di gerobak sate, di skateboardnya saya lihat di alun-alun ada skateboard tempel injak-injak, kan tidak boleh. Banyak kasus-kasus terjadi, para pembantu rumah tangga diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya. Itu merupakan penyimpangan dari nilai-nilai sila kemanusiaan. Nilai-nilai kesopanan yang diterapkan di sekolah juga itu sudah mulai luntur. Jadi pada saat bertemu dengan guru yang mengajar itu saja dia memberikan salam, tetapi pada guru yang tidak mengajar mereka sudah tidak menunjukkan nilai-nilai kesopanan atau kesantunan terhadap orang yang lebih tua. Perlakuan yang adil baik antara yang kaya maupun dengan yang miskin. Cuma kadang-kadang yang kaya mendapatkan perlakuan perhatian yang lebih daripada yang miskin dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya pemerintah, masyarakat kita juga begitu. Aku merasakan ini. Mas tahu Pancasila? Coba sebutin sila ke-4, Mas. Melihat sila ke-4. Kalau sila ke-5? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sila-silanya apa? Lumayan sih. Coba sebutin sila ke-4. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pancasila keempat apa Mas? Sila keempat. Manusia yang adil dan beradab. Sila kelima. Kalau lambang tahu? Sila kedua lambangnya apa? Tak seindah dulu. Saya sendiri sangat prihatin dengan kejadian keadaan remaja-remaja yang sudah mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Padahal sebetulnya kita tahu kan nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sebutkan sila ketiga. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sangat sedih dan khawatir karena landasan kita ini berupa Pancasila, pedoman dasar kita Pancasila ini kok tidak digunakan secara konsekuen. Kalau tidak digunakan secara konsekuen Pancasila ini, ya sudah, kita mau seperti apa negara kita? Ditulis ya Indonesia tutup pindah ke sebelah. Karena tidak lagi orang menggunakan Pancasila, ya kayak toko bubar gitu. Lupa terhadap diri dan kepribadiannya. Ya, saya yakin suatu saat mereka nanti akan ingat dan akan kembali. Ya, harus terkait antara pemerintah sebagai pengelola negara dengan masyarakat. Para remaja ya meninggalkan nilai-nilai Pancasila itu kurangnya kesadaran dari diri individu itu sendiri. Masyarakat tidak mempelajari itu. Ada nilai-nilai yang dia sendiri tidak sadar sebetulnya itu ajaran-ajaran Pancasila yang harus diterapkan. Arus globalisasi itu juga satu penyebabnya. Bagaimana kita mempermudah misalnya mengakses internet. Kamu lihat tinggal klik tek muncul. Coba dilihat, saya yakin berapa orang kalau bisa deteksi di Google itu berapa orang yang googling tentang Pancasila dibandingkan dengan orang yang Google mencari lagu Korea. Banyak mana kira-kira? Keteladanan yang kurang dari para pemimpin kita di dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Orang luar negeri ke sini belajar budaya. Itu kenapa lebih pintar? Karena orang Amerika yang ke Indonesia belajar budaya Indonesia, dia sudah bisa budaya Amerika. Kebalik dengan kita belajar budaya Amerika misalnya break dance, tapi kita tidak tahu budaya kita seperti apa. Akhirnya orang tidak tahu akar, yang tahu hanya buahnya. Oh, buah ini manis, kecut, asin. Tidak tahu bagaimana proses menumbuhkan buah itu. Artinya pemerintahan sudah gagal. Sulit dikatakan bahwa masyarakat di Indonesia akan damai, tentram tanpa adanya Pancasila. Di sebuah negara yang berdaulat, adil dan makmur dan sebagainya tidak akan terjadi. Pasti tidak akan terjadi. Kehidupan itu seperti tidak ada pegangan, pastinya akan terombang-ambing, mengakibatkan krisis moral dan etika yang nantinya menuju kepada hilangnya jati diri bangsa. Ketika Indonesia tidak konsekuen menerapkan paham Pancasilanya sebagai sebuah dasar negaranya, pasti Pancasila pun tidak akan bertahan lama. Mungkin Indonesia tadi yang saya depan bahwa Indonesia pasti bubar. Nah, Indonesia tutup 100 meter masuk dalam gang. Konflik antar pemeluk agama, konflik antar daerah, ya pertikaian. Dan itu akibatnya berarti akan terjadi perpecahan. Nah, itu akibat yang fatal kalau ya, karena memang Pancasila itu adalah perekat dari bangsa Indonesia. Hilangnya juga nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dari para remaja itu. Bagaimana mereka sudah tidak mengenali budayanya sendiri, sudah tidak mengenali bangsa dan negaranya sendiri, mereka mau berbuat apa? Kalau solusi selama ini semua orang selalu berbicara masalah solusi. Bagaimana sih sebenarnya? Tapi tidak pernah bisa ditemukan solusi secara pasti seperti apa. Paling tidak
solusi nyata yang harus kita lakukan adalah dari diri kita sendiri, bagaimana wujud nyata kita sebenarnya untuk menjalankan Pancasila itu. Adanya komitmen bersama yang harus dilakukan oleh pemerintah, sekolah maupun keluarga. Itu peran penting menurut saya, karena menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan remaja itu yang akan nantinya generasi berikutnya akan menularkan ke generasi berikutnya, sehingga nilai-nilai itu akan tetap lestari. Di tahun-tahun 80-an mungkin pemerintah membuat suatu kebijakan yang cukup bagus. Saat itu ada bukan peraturan presiden dan sebagainya, bukan, malah itu tetap MPR, ketetapan MPR tentang P4 saat itu, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, ini saya kira sangat baik, mungkin kalau diterapkan kembali di saat-saat seperti ini. Teladanan dari para pemimpin masyarakat, pemimpin negara, ya, keteladanan bagi para dari guru dan macam-macam. Kalau ini bisa terbentuk, saya kira sudah, ya, itu bisa menjadi solusi.